Cara mata elang mendapatkan data nasabah terungkap. Hanya bermodalkan ponsel dan sebuah aplikasi, identitas pemilik kendaraan bisa diketahui dalam hitungan detik. Selama ini, keberadaan mata elang disebut kerap meresahkan pengendara, terutama mereka yang kendaraannya masih berstatus kredit. Para mata elang biasa beroperasi di pinggir jalan, trotoar, atau depan ruko kosong, sambil mengamati kendaraan yang melintas. Begitu melihat kendaraan target, mereka langsung mengecek nomor polisi melalui aplikasi di ponsel. Melalui aplikasi, nomor kendaraan dimasukkan dan sistem secara instan menampilkan data lengkap. Mulai dari identitas kendaraan, nomor rangka dan mesin, jenis dan warna kendaraan, hingga nama pemilik, perusahaan pembiayaan, cabang leasing, serta sisa cicilan yang masih tertunggak. Proses pendaftarannya pun tergolong mudah. Siapapun bisa membuat akun pada aplikasi ini hanya dengan mengisi nomor telepon, nama, dan domisili. Artinya, bukan hanya debt collector resmi yang bisa mengakses aplikasi ini, tetapi juga orang lain yang berniat menyalahgunakan data. Di dalam aplikasi tersedia beberapa menu utama. Salah satunya fitur pencarian nomor polisi yang menjadi andalan mata elang. Ada pula menu pembaruan data di mana informasi kendaraan bermasalah diperbarui hampir setiap menit. Jumlah data kendaraan yang tercatat bahkan mencapai jutaan unit dan bisa terus bertambah karena pengguna dapat memasukkan data baru. Aplikasi ini juga menyediakan informasi perusahaan pembiayaan lengkap dengan alamatnya, serta profil pengguna yang memuat identitas dasar pemakai aplikasi. Layanan tersebut tidak sepenuhnya gratis. Pengguna hanya diberi akses gratis dalam waktu terbatas. Setelah itu harus membayar biaya langganan dengan nominal bervariasi. Paket akan aktif beberapa menit setelah pembayaran dilakukan, sehingga aplikasi bisa langsung digunakan di lapangan. Kemudahan akses inilah yang dinilai berbahaya. Dengan data di tangan, mata elang ilegal dapat memberhentikan pengendara dan merampas kendaraan di jalan, bahkan berpura-pura sebagai petugas resmi. Pengamat keamanan cyber Alphonse menilai praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasalnya, data sensitif seperti identitas pemilik, nomor mesin, hingga status kredit bisa diakses hanya dengan memasukkan nomor polisi kendaraan. Meski demikian, pihak leasing disebut masih menggunakan jasa mata elang karena penagihan lewat jalur hukum dinilai memakan waktu dan biaya besar. Dugaan lain kebocoran data terjadi karena penggunaan pihak ketiga atau sistem alih daya yang saling berbagi basis data. Masalahnya, data digital yang bocor sulit untuk dikendalikan. Sekali tersebar, data dapat digunakan untuk berbagai kejahatan lain, mulai dari penipuan hingga pencurian kendaraan. Pemerintah pun mulai bertindak. Kementerian Komunikasi dan Digital mengajukan penghapusan sejumlah aplikasi yang diduga menyalahgunakan data nasabah. Sebagian aplikasi telah dinonaktifkan dan sisanya masih dalam proses verifikasi. Pemerintah menegaskan akan memperketat pengawasan ruang digital dan menindak pihak-pihak yang terbukti memperjualbelikan atau menyalahgunakan data pribadi masyarakat.